Salam God Lovers. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Mari pagi ini muliakan Tuhan, puji nama Tuhan. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak akan gentar dan ku tak takut. Pun 1000 masalah takkan goyahkanku, karena ada Yesus yang beri kekuatan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, karena ku tahu hanya Engkau penolongku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak akan gentar dan ku tak takut. Pun 1000 masalah takkan goyahkanku, karena ada Yesus yang beri kekuatan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun rintangan yang ada di depan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku
ada di depan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa. Walau ku tahu sekarang hanya Engkau saja yang dapat bebaskanku dari persoalan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Di pagi hari ini diingatkan saya akan sebuah kisah mengenai pendeta yang berkhotbah mengenai pengampunan, dan di ujung khotbah tersebut sang pendeta bertanya kepada jemaatnya, berapa dari kita semua di sini yang telah mengampuni musuh-musuh kita? 80% dari jemaatnya angkat tangan. Wah, si pendeta merasa tidak puas, dia pun mengulang pertanyaannya. Kali ini seluruh jemaat pun mengangkat tangan. Kecuali ada seorang kakek yang duduk di barisan paling depan tidak mengangkat tangannya. Wah, sang pendeta pun curiga kenapa dia nggak angkat tangan. Dan dia pun bertanya, permisi kakek, apakah kakek nggak punya musuh? Kenapa nggak angkat tangan? Sang kakek berkata, saya tidak punya musuh. Wah, Pak pendeta pun jadi ragu dan bertanya lagi, emang kalau boleh tahu berapa usia kakek sekarang? Sang kakek pun menjawab, umur saya sekarang 99 tahun 11 bulan. Wah, dengan jawaban itu para jemaat bertepuk tangan kagum untuk usianya yang begitu lanjut, tapi masih bisa mendengar dan menjawab dengan tegas. Tapi ini si pendeta ini kepo banget, pengen tahu sekali ya, sehingga dia pun kemudian bertanya, seumur dan setua kakek ini masa tidak punya musuh sama sekali sih? Kemudian sang kakek sambil tersenyum kecil menjawab, semua sudah mati. Udah gak ada lagi orang yang memusuhi dia yang masih hidup setua dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini memiliki musuh yang menurut Anda adalah orang yang membenci Anda, yang melakukan penzoliman terhadap Anda, melukai perasaan Anda? Anda tidak mau bermusuh dengan dia, tapi dia bermusuh dengan Anda, sehingga Anda mempunyai musuh. Apakah Anda memiliki orang-orang seperti itu di sekitar hidup Anda? Markus 11 ayat 25 dan ayat 26 berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan kita semua ketika sedang bersekutu bersamanya, membaca Alkitab, berdoa, bersekutu di dalam kebenaran dan dalam roh, dan kita teringat akan sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita terhadap orang lain, yang mungkin mereka mengatakan atau melakukan sesuatu yang melukai perasaan kita, maka kita haruslah membereskan masalah itu terlebih dahulu. Haruslah kita memberi pengampunan kepada mereka. Sayangnya banyak orang selama hidupnya sampai dengan kematiannya mengalami kepahitan, kemarahan, ketidakbahagiaan hanya karena dia tidak pernah mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Definisi pengampunan adalah sebagai berikut. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan yang dibuat sengaja secara sadar, di mana kita lakukan untuk melepaskan perasaan-perasaan kebencian atau hak balas dendam yang kita miliki terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melukai kita, terlepas dari apakah orang tersebut sebenarnya atau kelompok tersebut sebenarnya layak untuk memperoleh pengampunan kita. Mengampuni bukanlah melupakan. Mengampuni bukanlah memaklumi perbuatan mereka yang melukai kita, ataupun juga memaafkan. Tuhan Yesus tidak pernah di atas tiang salib mengatakan, aku memaafkan kalian.
tapi dia lakukan adalah mengampuni mereka yang melakukan tanpa sadar apa yang mereka lakukan. Ingat, mengampuni bukanlah suatu kewajiban bagi orang Kristen, tapi merupakan pilihan. Ini adalah sebuah langkah iman. Karena itu, pilihlah untuk mengampuni mereka yang bersalah kepadamu. Karena pengampunanmu sendiri dari Allah sangat bergantung pada apakah kamu mengampuni orang lain atau tidak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami diberikan pengampunan di dalam Kristus. Sehingga kami sekarang dapat bersekutu di dalam Tuhan tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan. Karena di dalam kebenaran Kristus kami telah dibenarkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kebenaran firman Tuhan ini di hati kami masing-masing dan mampukan dengan kuasa Roh yang Kudus untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.